ketemu kita, mari kita simak video singkat tentang perbedaan JSA, SOP, dan IK. Yuk, simak! Oke, kita mulai ya. Pernah dengar JSA, SOP, IK? Tiga singkatan ini sering banget bikin bingung di dunia keselamatan kerja kan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya biar jelas. Kalau Anda pernah nih garuk-garuk kepala mikirin kapan harus pakai yang mana, tenang. Anda nggak sendirian. Penjelasan kali ini memang dibuat khusus untuk menjawab kebingungan itu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Lucunya, peraturan pemerintah itu sebenarnya nggak kenal tuh istilah JSA, SOP, atau IK. Mau peraturan lama atau baru, intinya cuma satu. Harus ada yang namanya tata cara kerja aman. Nah, ketiga dokumen ini itu cuma cara perusahaan menerjemahkan aturan dasar tadi. Jadi, begini alur pembahasan kita. Kita akan mulai dari fondasinya, yaitu JSA. Lalu kita lihat bagaimana JSA ini berubah jadi SOP untuk pekerjaan rutin. Ada juga alternatifnya, si IK ini. Terus kita bahas aturan emasnya, yaitu manajemen perubahan. Dan yang paling penting, gimana caranya bikin dokumen yang efektif. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, fondasinya, JSA. Kepanjangannya, Job Safety Analysis. Anggap aja ini adalah induk dari semua dokumen keselamatan. Gampangnya gini, JSA itu ibarat blueprint atau cetak biru dari arsitek. Detail banget. Kapan kita butuh ini? Ya pas ada pekerjaan baru atau pekerjaan yang rumit dan berisiko tinggi. Tujuannya? Untuk menganalisis setiap detailnya sampai ke akar-akarnya. Proses bikin JSA itu selalu punya 3 bagian inti. Pertama, pekerjaannya kita pecah-pecah jadi langkah-langkah kecil. Kedua, untuk setiap langkah itu kita cari tahu bahayanya apa aja sih. Dan ketiga, ini yang paling krusial, kita tentukan cara mengendalikannya gimana. 3 langkah ini adalah jantung dari JSA. Nah, karena analisisnya yang super lengkap dan mendalam tadi, nggak heran JSA itu dianggap dokumen yang paling bagus, paling superior kalau kita ngomongin soal keselamatan kerja. Nggak ada debat soal itu. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kalau JSA itu yang terbaik, kenapa repot-repot bikin dokumen lain kayak SOP? Pertanyaan bagus. Sekarang, ayo kita lihat peran si SOP ini. Jadi, kenapa JSA yang super komprehensif itu perlu diubah jadi SOP? Jawabannya, sebenarnya simpel banget dan sangat manusiawi. Jujur aja deh, di lapangan pekerja mana yang mau baca dokumen JSA yang tebal dan isinya tulisan semua untuk pekerjaan yang mereka lakuin setiap hari? Coba aja Anda tes, tanya ke mekanik, "Pak, jelasin dong JSA ganti ban truk trailer." Saya jamin penjelasannya bakal beda dari dokumennya. Kenapa? Ya karena dokumennya memang jarang dibaca. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. JSA itu ibarat buku resep lengkap, dibuat pas pertama kali kita mau masak. Analisisnya mendalam. Sementara SOP itu cuma contekan atau pengingat ringkasnya. Isinya cuma langkah-langkah kerja aja. Lakukan A, lalu B, lalu C. Analisis bahayanya udah nggak ditulis lagi, karena itu adanya di JSA, sang induk. Oke, selain JSA dan SOP, kadang muncul lagi nih yang ketiga, instruksi kerja atau IK. Jujur, yang satu ini kadang malah bikin tambah bingung di lapangan. Masalahnya, beda sama JSA dan SOP, penggunaan IK ini nggak ada standarnya. Ada perusahaan yang pakai IK sebagai JSA versi light, buat pekerjaannya risikonya nggak terlalu tinggi. Tapi ada juga yang pakai IK buat menjelaskan satu langkah spesifik, misalnya cara melepas satu baut. Nah, karena beda-beda gini, saran saya sih, biar nggak pusing, mending fokus aja di JSA dan SOP. Sekarang, ini bagian yang super penting. Gimana kalau pekerjaan rutin tiba-tiba ada perubahan? Disinilah kita masuk ke aturan emas dalam manajemen dokumen keselamatan. Coba kita bayangkan skenarionya. Tim Anda biasanya buka baut roda truk pakai kunci manual biasa. Terus perusahaan beli alat baru yang canggih, kunci impak angin. Kelihatannya sepele kan? Tapi ini adalah perubahan besar yang bisa memunculkan bahaya baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau ada perubahan kayak gini, apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu ada perubahan. Kedua, dan ini yang paling penting, stop. Jangan langsung edit SOP-nya. Haram hukumnya. Langkah ketiga adalah kembali dulu ke kitab sucinya, yaitu JSA. Analisis lagi bahaya dari alat baru itu di JSA. Kalau JSA-nya sudah diupdate, baru deh SOP-nya boleh ikut diubah. Jangan dibalik.
Ingat selalu ya, semua prosedur itu dasarnya dari Job Safety Analysis. SOP itu nggak bisa ada kalau JSA-nya nggak ada. JSA adalah sumber kebenaran satu-satunya. Nah, pada akhirnya kita bisa punya JSA dan SOP paling canggih sedunia. Tapi semua itu bakal sia-sia kalau orang di lapangan nggak ngerti isinya apa. Jadi tujuannya itu cuma satu, pemahaman. Bukan bikin dokumen yang bahasanya baku dan sempurna. Buat apa pakai EYD kalau pekerjaannya malah bingung? Pakai aja bahasa pasar, bahasa sehari-hari mereka. Kalau perlu pakai dialek lokal. Dan yang paling ampuh, tambahin gambar atau diagram di setiap langkah. Satu gambar bisa lebih bermakna dari 1000 kata. Oke, biar lebih gampang, ini dia rangkuman singkatnya dalam bentuk tabel. Anggap aja ini contekan sepet buat para pengawas di lapangan. Jadi, kalau ada pekerjaan baru, pakai JSA. Kalau udah rutin, pakai SOP. Dan kalau ada perubahan, balik lagi ke JSA dulu, baru update SOP-nya. Simple kan? Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sebuah refleksi untuk kita semua. Coba deh lihat lagi dokumen keselamatan di tempat kerja Anda. Apakah dokumen itu sudah jadi alat bantu yang benar-benar dipahami? Atau jangan-jangan cuma jadi pajangan buat formalitas audit? Tujuan kita seharusnya bukan cuma centang di daftar periksa, tapi benar-benar menjaga nyawa orang.